Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Halimatus Sa'diyah, NIM 822602138, akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221. Pada kelas 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia, dan pada kelas 3 muatan pelajaran PKN. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, kalian pasti bingung kenapa kelas 2 dan kelas 3 digabung. Iya, karena guru kelas 3 sedang berhalangan. Jadi untuk itu kalian belajar dengan tertib ya. Untuk kelas 2, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana dengan kelas 3? Hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baiklah anak-anak kelas 2 dan kelas 3, ada yang tahu lagunya Maaf dan Tolong? Tahu ya? Nah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Maaf dan Tolong. 1, 2, 3. Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu, apa yang kau katakan? Kalau ingin dibantu, bilang apa? Tolong. Kalau berbuat salah, bilang apa? Maaf. Kalau berbuat salah, bilang apa? Maaf. Kalau berbuat salah, temanmu jadi sedih. Kalau berbuat salah, bilang apa? Maaf. Untuk kelas 2, adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, siswa dapat memahami ungkapan permintaan maaf dan tolong. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan permintaan maaf dan tolong. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan tolong di dalam kelas bersama teman-teman. Kelas 2, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang kata maaf dan tolong. Apa sih yang dimaksud dengan kata maaf? Maaf adalah ungkapan atau ampunan penyesalan apabila seseorang melakukan kesalahan. Sedangkan tolong adalah ungkapan untuk meminta bantuan kepada orang lain, misalnya terjatuh dari sepeda. Nah, di sini Ibu memberikan contoh gambar dari kata maaf dan tolong. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kelas 2 hari ini, silahkan kelas 2 membuka buku paket di halaman 50. Coba kalian baca dan coba kalian praktekkan bersama teman-teman. Buat kelompok, setelah itu Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja. Kemudian diberi warna merah untuk kata maaf dan warna biru untuk kata tolong. Untuk kelas 3, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan diberikan sebuah gambar dan cerita, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan sebuah gambar dan cerita, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh norma dan aturan di masyarakat yang tertulis dengan benar. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh norma dan aturan di masyarakat yang tidak tertulis dengan benar. Dan untuk kelas 3, hari ini kita belajar PKN tentang norma yang berlaku di masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun macam-macam norma, yaitu ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Contoh, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar dari norma agama. Yang kedua, ada norma hukum.
Norma hukum. Norma hukum adalah petunjuk hidup dan larangan yang mengatur tata tertib di masyarakat. Contohnya membayar pajak tepat waktu, patuh pada peraturan, dan tidak mencuri. Nah, di sini juga Ibu ada gambar, contoh gambar norma hukum. Kemudian selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini didasarkan pada hati nurani dan akhlak manusia. Norma ini bersifat universal. Contohnya, meminta maaf jika berbuat salah dan saling menghormati antar sesama. Dan yang terakhir adalah norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini, kebiasaan atau kesopanan merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara langsung dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Contoh, menyapa orang lain, berkata sopan santun terhadap orang lain. Nah, yang ini norma kesusilaan ya, terbalik. Ini norma kebiasaan. Untuk kelas 3 sampai di sini apakah sudah paham? Alhamdulillah paham semua. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugas berupa lembar kerja, silahkan anak-anak kerjakan. Nah, untuk anak kelas 2 apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai silahkan mempresentasikan hasil yang telah Ibu berikan tadi. Silahkan. Nah, bagus sekali ya hasil presentasi teman kita tadi. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan. Untuk kelas 2, kita belajar tentang kalimat maaf. Kapan kalimat maaf itu diucapkan, kenapa kalimat maaf itu diucapkan. Lalu yang kedua, kalimat tolong. Kapan kalimat tolong itu diucapkan? Kapan kita mengucapkan kalimat tolong kepada orang lain? Bagaimana dengan kelas 3? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kita sudah belajar tentang norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Ada sebuah norma dan aturan. Lalu norma dan aturan itu jika tidak kita kerjakan atau tidak kita terapkan akan mendapat sanksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa norma dan aturan harus dilakukan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita pulang mari kita berdoa. Terlebih dahulu silahkan ketua kelas memimpin doa pulang hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.